Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap hari menambah keberkahan untuk usia kita, menambah keberkahan untuk ilmu kita, dan semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui kajian-kajian ini semakin hari semakin timbul rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada hari ini seperti jadwal yang tertera ya, hari ini tafsir surah Al-Mufassal, dan alhamdulillah kita sudah menginjak pada surah Al-Ghasyiyah. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini tafsir Al-Ghasyiyah. Seperti biasa kita awali dari tafsir Jalalainnya ya, bahwa di sini hal apakah qad ataka hadisul ghasyiyah, telah datang kepadamu berita ya tentang hari kiamat. Al-qiyamah, hari kiamat itu dinamai al-ghasyiyah li'annaha, karena sesungguhnya hari kiamat itu taghsyal khalaik bi ahwaliha, bahwa dengan dinamakan hari kiamat itu dengan al-ghasyiyah karena menutupi ya, pada hari itu taghsyal khalaik, pada hari itu semua makhluk diselimuti atau tertutupi ya, bi ahwaliha, karena kengerian kedahsyatan yang ada di dalamnya. Wujuhu yauma idzin abarabiha anizawati fil mawdi'ina khasyi'ah zalilah, bahwa banyak wajah pada hari itu. Yang dimaksud dengan ungkapan lafad wujuh ya adalah wajah gitu ya dari orang-orangnya. Demikianlah lafad yang sesudahnya khasyi'ah zalilah. Khasyi'ah itu tertunduk, di sini maksudnya adalah terhina. Amilatun nasibah dzata nasabin wa ta'abin bisalasil wal aghlal, bahwa pekerja keras, kepayahan. Di sini maksudnya adalah zata nasabin wa ta'abin bisalasil wal aghlal, dalam keadaan lelah, payah ya, karena diikat, bisalasil dengan rantai, wal aghlal dan belenggu. Tasla bifathita wa dhammiha ya, bahwa tasla di sini bisa dibaca tasla, tusla, naron hamiyah. Jadi memasuki, kalau dibaca tasla memasuki ya, kalau tusla dimasukkan naron hamiyah ke dalam api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas ya. Syadidul hararah, nah syadid itu sangat, al-hararah panas, itu diberi minumnya sumber yang sangat panas, syadidul hararah ya. Para penghuni neraka itu akan diberikan air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon berduri ya, dhari', pohon berduri. Wa nau'un minasyauq la tar'ahu dabah li khabathihi, bahwa dori itu sejenis pohon yang berduri ya, bahkan dabah ya, hewan ternak pun tidak mau memakannya, li khubuthihi, karena kotor gitu. La yusmin wa la yughni min ju', dan tidak menggemukkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Wujuhu yauma idzin na'imah, banyak wajah pada hari itu, na'imah berseri-seri, hasanah ya, tampak cerah, cantik. Lisa'iha fid dunya bil ta'ah radiyah fil akhirah lamma ra'at sawabah.
Jadi lisa'iha karena usahanya, fid dunia di dunia, bil ta'ah yaitu karena ketaatannya, radiyah mereka merasa senang, fil akhirah di dalam akhirat, lama ketika ra'at sawabah mereka melihat pahalanya, fi jannatin aliyah pada surga yang tinggi ya. Nah di sini nyata gitu ya, hisan, betul-betul mereka rasakan. La tasma'u bisa la yasma'u bisa la tasma'u ya, bilya watta fiha laghiyah, bahwa tidaklah kamu mendengar fiha di dalam surga itu laghiyah, sesuatu yang lagho ya, sesuatu yang tidak berguna. Nah ini ai nafsi zati laghwin, jadi tidak ada di dalam surga itu perkataan yang lagho, yang tidak berguna. Jadi tidak ada yang melantur ya, minal kalam dari pembicaraan. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Bilma, di sini lafadznya ma ya, hanya satu mufrad, tetapi sebetulnya bimakna uyun, punya maknanya itu uyun, jamak ya. Jadi mata air, walaupun disebutkannya ainun hanya satu ya, satu mata air yang mengalir, tetapi bimakna uyun, memiliki makna jadi bentuknya mufrad tetapi maknanya jamak. Fiha sururum marfu'ah. Nah di sini ada surur ya, ada tempat-tempat tidur ya, tahta marfu'ah yang ditinggikan, jadi tempat kedudukan dan derajatnya ditinggikan ya. Zata qadran wa mahallan wa akwab, gelas-gelasnya juga subhanallah ya, tanpa gagang gelasnya itu. Kemudian ala hafatil uyun, nah ini juga ya, di setiap tepinya itu, hafatilnya itu di setiap tepinya itu disediakan mu'iddah ya, disediakan untuk syurbihim, li syurbihim, untuk para peminumnya. Wa namariqu, kemudian bantal-bantalnya ya, wisadah. Namariq itu bimakna wisadah, itu bantal masfufah itu tersusun gitu. Wa namariqu, dan bantal-bantal atau wisadah di sini bantal itu masfufah tersusun. Jadi tersusunnya dalam keadaan tersusun untuk tempat bersandar ya. Ba'duha bijan bi ba'din yastaniddu ilaiha. Jadi terbayang oleh kita bagaimana bantal-bantalnya itu ya, tersusun, yastaniddu ilaiha, kemudian kita bisa bersandar di sana. Wazarobiyu, dan permadaninya itu empuk gitu ya, tebal gitu ya. Biasa tonafis laha khamlin laha khamlun mabsutah ya, terbentang gitu ya, permadaninya itu luar biasa, udah empuk, tebal, terhampar dengan mabsutah ya, terbentang luas gitu. Tidak seperti kita mungkin di bumi yang ada kotor gitu ya, tapi di surga itu, nah ini wazarobiyu mabsutah, permadani yang mabsutah ya, yang sangat terhampar dengan keadaan terbentang gitu ya, kemudian empuk dan tebal. Kemudian di sini afala yang duruna ai kufar Makkah ya, bahwa apakah mereka tidak memperhatikan, afala yang durun, apakah mereka tidak memperhatikan. Tentu saja memperhatikan di sini yang dibarengi dengan mengambil pelajaran ya. Yang dimaksud ini adalah kepada siapa? Orang kafir Mekah, bahwa kufaru Makkah, apakah mereka tidak nadhara i'tibaran, melihat yang dikeinginan dengan adanya i'tibar, mengambil pelajaran dari ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Nah ini karena banyak keistimewaan ya di antara unta diciptakan seperti apa itu, sehingga ditanyakan kepada orang-orang kafir Mekah,
Kenapa mereka selalu membangkang? Lihat betapa Allah itu ya kuasa gitu. Lihat, coba ambil pelajaran, nadhara i'tibaran. Coba lihat, ambil pelajaran, bagaimana betapa kuasanya Allah ya. Bagaimana unta diciptakan, wa ila sama'i kaifa rufi'at, langit bagaimana Allah tinggikan gitu ya. Dengan subhanallah ya, tidak terfikir oleh akal kita ya. Langit begitu ditinggikan, wa ilal jibal kaifa nusibat, gunung-gunung bagaimana dipancangkan ya, ditancapkan gitu oleh Allah. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana bumi dihamparkan. Nah di sini ya bahwa dijadikan terhampar, basatot ya, fayastadiluna biha ala qudratillah. Jadi sebetulnya melalui hal-hal tadi ya, kalau kita renungkan bagaimana unta tadi diciptakannya begitu luar biasa, kemudian langit Allah tinggikan, kemudian bumi bagaimana tertancap dengan kuat gitu ya. Nah itu adalah fayastadiluna biha ala qudratillahi ta'ala, bahwa harusnya orang-orang kafir Mekah itu mengambil kesimpulan tentang kekuasaan Allah, tentang wahdaniyah ya, keesaan Allah. Bahwa pembahasan ini dimulai dengan sadarat bil ibil ya, menyebutkan kata unta. Nah, li'annahum, karena sesungguhnya unta itu adalah asyaddu, mereka tuh sangat ya, mula bisa laha min ghairiha, jadi mereka lebih mengenal dengan unta itu. Kemudian firman Allah sutihat, nah di sini ya sutihat, ini menunjukkan bahwa bumi itu rata bentuknya. Kalau dalam ini ya, dalam tafsir Jalalain menyimpulkan dengan kata-kata wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi kaifa sutihat, dihamparkan ya oleh Allah. Nah jadi dengan adanya sutihat, kalimat sutihat, nah zahir, secara jelas ya, secara zahir, fi annal arda, bahwasanya bumi itu sataha wa alaihi. Nah ini bahwa bumi itu adalah kenapa dengan istilah sutihat, menunjukkan bahwa bumi itu rata bentuknya gitu ya. Pendapat ini yang dianut oleh para ulama syara. Jadi bentuk bumi itu tidak bulat seperti bola ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ilmu, tetapi masalah ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan salah satu rukun syariat. Jadi ini hanya pendapat saja ya, bahwa ulama yang bahwa bumi itu la kurrah gitu ya, bahwa tidak bulat, sebagaimana para ahlul hay'ah ya, yaitu para istilahnya ulama syara menyatakan bahwa seperti itu. Kalau ahli ilmu konstruksi ya menyatakannya seperti itu. Tetapi wa illam yankus ruknan min arkanis syar'i, ini enggak ada sangkut paut ya dengan salah satu rukun syariat. Jadi enggak apa-apa. Ini hanya sekedar pendapat bahwa menurut ulama syar'i ya, para ulama di sini ulama syara menyampaikan bahwa bumi itu sutihat ya, bahwa bumi itu di sini disebutkan sutihat itu rata gitu ya, datar, tidak seperti para ahli ilmu konstruksi yang menyampaikan bahwa bumi itu adalah kurrah ya, bulat, seperti bola. Nah ini kemudian fadzakir, maka beri peringatan. Nah beri peringatan dengan apa? Jadi nah di sini ya, fadzakir maka berilah peringatan. Mereka peringatan itu yang mengingatkan mereka kepada apa? Ni'amillah ya, dengan nikmat Allah. Kemudian bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya ya, dalail tauhid. Innama anta mudzakir, sesungguhnya kamulah yang kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Jadi tugas Nabi Muhammad itu ya hanya memberikan peringatan, lasta alaihim bimusaitir gitu ya, bahwa kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka gitu. Jadi tugas Nabi Muhammad itu hanya fadzakir innama anta mudzakir,
beri peringatan saja gitu ya, karena engkau itu adalah hanya orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, bahwa kamu ya Muhammad bukan orang yang berkuasa atas mereka gitu ya. Wa fi qiraah bisin ya, ada bimusaitir, bisa bimusaitir, bisa bimusaitir ya. Ini ya dalam qiraah yang lain ada bisa dibaca dengan sin ya, bimusaitir, ada bimusaitir ya, badlu shad ya. Nah ini kemudian di sini dibaca musaitir, yakni memakai huruf sin ya, bukan shad. Kalau ini artinya menguasai mereka ya, bimusallat. Nah kemudian ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berjihad, qoblal amri bil jihad. Nah bahwa ayat ini memang kamu itu hanya memberikan peringatan gitu ya, tidak untuk berkuasa atas mereka. Nah ayat ini turun qobla, sebelum al-amri, perintah bil jihad, untuk perintah berjihad. Jadi tidak memaksa kalau dalam hal ini. Kemudian illa man tawalla wa kafar, illa kecuali ya, lakin akan tetapi man tawalla, orang yang berpaling. Orang yang berpaling di sini ya, berpaling dari apa? Dari keimanan, berpaling dari kekafiran ya, a'radu anil iman, mereka berpaling dari keimanan. Kemudian wa kafar, mereka kufur, mereka ingkar. Ingkar di sini adalah bil Quran, mereka ingkar terhadap Al-Quran. Ini fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah yu'adzibu, mengazab ya, azabal akbar, dengan siksa yang besar. Yaitu siksa yang besar di sini apa? Jadi azabal akhirah, yaitu azab di akhirat ya, dan juga di dunia dengan dibunuh, juga di akhirat disiksa, kemudian di dunia juga dibunuh, ditawan gitu ya. Nah azabud dunya bil qatli, nah mereka dilakukan pembunuhan terhadap mereka ya, kemudian wal asar, kemudian ditawan. Nah ini siksa yang akan diperoleh oleh mereka ya yang berpaling, berpaling dari keimanan, tawalla wa kafar, kemudian kufur, menolak terhadap Al-Quran. Maka oleh Allah fayu'adzibullahul azabal akbar, maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang akbar gitu, yang besar, karena double ya, azab al-akhirah, azab di akhirat. Kemudian yang kecilnya apa? Yang akbar itu siksa yang akbar itu sesungguhnya adalah siksa yang ada di akhirat. Kalau asgor, siksaan kecil itu yaitu azabud dunya, yaitu siksa di dunia. Dengan apa mereka? Bil qatli, dibunuh, wal asari, ditawan gitu ya. Kemudian inna ilaina iyabahum, bahwa sesungguhnya ilaina, kepada kami, iyabahum, kembali mereka gitu ya. Bahwa iyabahum di sini tafsir Jalalain menunjukkan ruju'ahum ba'dal maut, bahwa maksudnya ruju'ahum, bahwa sesungguhnya kepada kami, ruju'ahum, tempat kembali mereka ba'dal maut, sesudah kematian gitu ya. Summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya sesungguhnya alaina, atas kami ya, hisabahum, kewajiban kami yang menghisab mereka gitu ya. Bahwa kata Allah summa inna alaina hisabahum itu bahwa jazaahum, bahwa memberikan balasan kepada mereka ya. Bahwa kata Allah, kami sekali-kali tidak akan membiarkan mereka begitu saja gitu, la natrukuhu abadan, bahwa mereka sudah seenak-enaknya ya di dunia menghina Nabi Muhammad, menolak Quran. Nah, kata Allah bahwa jazaahum, mereka akan mendapatkan balasan, la natrukuhu abadan, bahwa kata Allah, kami tidak akan membiarkan begitu saja. Bahwa mereka itu pasti kena hisab gitu ya, pasti akan dihisab. Ini dari tafsir
Itu ya, dari tafsir Jalalainnya sudah selesai. Mari kita lihat dari tafsir Ibnu Katsirnya sini, tapi udah mau habis ya. Mungkin karena sudah mau habis, ini ya tinggal 2 menit lagi. Ibnu Katsirnya masih banyak ya yang harus dibahas. Gimana Ibu, nanti saja lagi nih. Baru membahas tafsir Jalalainnya udah mau hatam ya, udah waktunya sudah tidak memungkinkan, bahwa ya sudah saja kita. Gimana Ibu, mau selanjutkan atau minggu depan yang tafsir Ibnu Katsirnya? Minggu depan, Bu. Iya ya, udah siang ya. Kan itu mah suratnya panjang. Iya, soalnya bakalan sampai jam berapa ya. Baiklah, mungkin ini tafsir dari Jalalain ya, bahwa silahkan tuh ditukarkan saja ya, kita simpulkan saja bahwa intinya di ayat pertama kita diingatkan bahwa kenapa hari kiamat dinamakan Al-Ghasyiyah. Istilahnya banyak ya, kiamat itu ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Qiyamah, ada apa lagi, Al-Qari'ah, banyak istilah-istilahnya. Nah, di sini kenapa dinamai Al-Ghasyiyah? Karena taghsyal khalaik bi ahwaliha, karena semua makhluk diselimuti gitu ya, tertutupi karena ahwal, karena kedahsyatannya, kengeriannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi, ini ada 2 golongan ya dalam tafsir Jalalain disampaikan. Di sini ada 2 golongan. Ada yang wajah pada hari itu tunduk terhina gitu ya. Mereka lelah gitu ya, dibelenggu ya, bisa lasil, naudzubillah ya, dengan kelelahan, kemudian dengan dirantai, dibelenggu, kemudian dimasukkan ke neraka yang sangat panas, minumannya juga syadidul haroroh, minuman yang sangat panas, baru minum juga langsung tutung gitu nya. Kemudian laisa lahum ta'amun ilam yang dharya, bahwa makanannya juga namanya dharya ya, bahwa jangankan manusia gitu ya, dabah saja tidak mau memakannya, li khubuthihi, karena kotor gitu ya, la yusmin wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan, tidak menggemukkan, tidak mengenyangkan. Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya termasuk golongan yang kedua ini ya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wujuhu yauma idzin na'imah, wajah berseri-seri gitu ya, hasanah, cerah, cantik. Kemudian lisa'iha radiyah, karena di dunia itu golongan yang kedua ini selalu taat ya, taat, sehingga mereka itu radiyah ya, merasa senang ya, fil akhirah, di akhirat, lama ra'at sawabahu gitu ya, ketika melihat pahala-pahala yang mereka peroleh. Nah, ini luar biasa ya pahala-pahalanya, fi jannatin aliyah, pada surga yang tinggi ya, karena surga juga ada surga fi robadil jannah, di emperannya, fi wasatil jannah, ada di tengah surganya, ada juga aliyah, fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi gitu ya. Dalam surga itu digambarkan la tasma'u fiha laghiyah, bahwa mereka itu tidak mendengarkan lago, sesuatu yang tidak berguna ya, bahwa setiap perkataannya itu bermakna. Jadi tidak seorang pun di surga yang ngelantur ceritanya agak-agak nggak jelas seperti kita di dunia gitu ya. Fiha ainun jariyah. Kemudian surga itu keindahannya luar biasa, digambarkan dalam surah Al-Ghasyiyah ya, bahwa mengalir gitu ya, dengan mata air yang mengalir, walaupun di sini disebutnya mufrad, tetapi maksudnya adalah uyun gitu ya, mata air yang luar biasa dari berbagai arah gitu ya. Fiha sururum marfu'ah, kemudian ditinggikan ya, itunya apa, tahta-tahtanya ditinggikan, tempat tidurnya ya, tempat kedudukannya itu ditinggikan gitu ya. Kemudian luar biasa juga ya, gelasnya terbayang ya, tidak ada gagang. Kemudian di setiap tepinya itu, di sudut-sudutnya ya, hafatil uyun,
di setiap tepi mata airnya itu khusus gitu ya, mu'iddah, itu disediakan lisyurbihim, untuk para peminumnya. Bisa dibayangkan kalau kita kan di dunia susah ya, kalau ini di setiap tepinya sudah mu'iddah, sudah disiapkan. Nah ini di seluruh tepi-tepinya tidak usah itu ya, tinggal meminum gitu. Wa namariqu, wisadahnya ya, bantal-bantal untuk ahli syurga itu. Nah di sini subhanallah ya, yastanidu ilaiha, tersusun rapi gitu ya, kita bayangkan wisadah bantal-bantalnya masfufah, tersusun rapi, ba'duha bijanbi ba'din gitu ya, satu bantal itu di pinggir yang lain, yastanidu ilaiha, bisa sambil bersandar, wazarobium mabsusah, kemudian permadani yang empuk tebal gitu ya, terbentang. Nah di sini disimpulkan dalam tafsir Jalalain bahwa kenapa gitu ya orang-orang kafir Mekah itu bedegong wae gitu ya, mereka itu ngeyel gitu, begong gitu, mau disuruh iman kepada Allah mereka nolak. Nah, tidakkah mereka, nah ini juga sama, kita juga harus banyak merenungkan ya kekuasaan Allah. Nah merenungkan kekuasaan Allah ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah itu, semakin kita semakin kagum kepada Allah, dan semakin kita tunduk gitu, merasa takut, merasa takjub, dan menundukkan sepenuhnya di hadapan Allah. Afala yang duruna, apakah mereka tidak memperhatikan ini kepada kufar Makkah ya, kepada kafir Makkah. Coba lihat gitu ya, nazaro i'tibaron. Jadi yang duru itu bukan hanya sekedar melihat seperti kita melihat langit, enggak, tetapi nazaro i'tibaron, melihat yang ada keinginan untuk i'tibar, mengambil pelajaran. Bagaimana ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta ya diciptakan. Nah, nanti akan kita lihat kenapa di sini contohnya unta gitu ya, nanti ada hikmah tersendiri. Wa ila sama kaifa rufi'at, dan langit ya, bagaimana langit itu ditinggikan, kemudian gunung bagaimana dengan kokohnya ya, nusibat, ditancapkan gitu. Nah di sini di ayat 20 memang ada salah satu pendapat ya, bahwa selama ini kita meyakini bahwa bumi itu bulat, tetapi di sini ulama syar'i ya, bahwa ulama syar'i menyampaikan bahwa bumi itu dengan melihat kata sutihat, bahwa annal ardo sutiha gitu ya, terhampar gitu ya, terhampar, tidak bulat seperti yang disampaikan oleh ahlul hay'ah gitu ya. Nah ini, tetapi ini tidak usah difikirkan, karena wa ilam yankus ruknan min arkani syar'i, karena ini tidak ada sangkut paut dengan salah satu rukun dalam syariat, itu hanya perbedaan pendapat saja seperti itu. Nah kemudian kita diingatkan ya dengan nikmat Allah, kemudian tadi ya bukti-bukti keesaan Allah ya, dalail tauhid, bahwa ini asalnya lebih lunak ya, Nabi Muhammad itu hanya sebagai pemberi peringatan gitu ya. Nah di sini hanya sebagai pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, bahwa kamu Muhammad tidak punya kuasa apakah mereka beriman atau tidak ya, bahwa Nabi Muhammad tidak punya kuasa, lasta alaihim bimusaitir gitu. Bahwa ayat ini qoblal amri bil jihad, sebelum Nabi diperintah untuk melakukan jihad ya, berperang, untuk futuhat, menaklukkan gitu ya. Nah kemudian akan tetapi illa man tawalla wa kafar. Nah, ini hati-hati ya, kecuali orang-orang yang berpaling, a'radu anil iman ya, berpaling dari keimanan, wa kafara bil Quran, menolak ya, ingkar kepada Al-Quran. Nah ini akibatnya fayu'adzibuhullahul azabal akbar, mereka akan diberikan siksa yang akbar, yang besar. Kalau akbar itu berarti azabal akhirah, siksa di akhirat. Kalau wal asgor, kalau siksa yang kecil itu azabad dunia, yaitu siksa di dunia untuk mereka berupa terbunuh mereka ya, wal asar, kemudian ditawan. Nah ini terakhir tafsir Jalalain itu sangat singkat sekali ya, bahwa mengingatkan inna ilaina iyabahum, bahwa sesungguhnya ingat bahwa kalian berbuat berbagai macam hal-hal yang apapun, bahwa inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, kata Allah, iyabahum, rujuahum, kalian itu kembali akan kepadaku ba'dal maut, setelah mati gitu ya, gak usah aneh-aneh kata Allah. Summa inna alaina hisabahum,
bahwa sesungguhnya kewajiban kami, kata Allah, hisabahum, untuk menghisab, menghitung mereka gitu ya, bahwa jazaahum lanatrukuh abadan, bahwa kami tidak akan membiarkan mereka begitu saja, bahwa pasti akan kami hitung, kami akan perhitungkan, la zulmal yaum, tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Nah, akan Allah hisab ya. Nah, mungkin nih segitu saja untuk tafsir sangat ringkas sekali dari tafsir Jalalain, dan untuk minggu berikutnya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ya tafsir dari versi yang lain gitu, bukan hanya dari Jalalain saja, karena kalau Jalalain itu lebih ke lugawi ya dari sisi bahasanya. Tapi walaupun seperti itu, keistimewaan Jalalain itu bisa beres gitu dalam setengah jam, bisa langsung selesai menafsirkan itu. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan setiap lafad Allah ya, lafad dari Al-Quran itu kita semakin hari semakin memahami setiap lafadnya, setiap kalimatnya, setiap ayatnya, merasuk ke dalam hati sanubari kita, supaya kita terketuk, hati kita semakin hari semakin lembut gitu ya, dengan kajian-kajian tafsir seperti ini. Sama ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang dirahmati Allah. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan menambah ilmu kita, dan seterusnya akan menambah renungkan kita, dan seterusnya semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi ajaran dari Al-Quran. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan semoga Bunda Fenty sehat senantiasa, bisa selalu membimbing kita semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sebagai pembagi waktu, banyak salah mohon dimaafkan.